Shalom, selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa dalam renungan harian Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Selili, edisi Jumat 18 September 2020. Firman Tuhan berkata, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan dan jangan lupakan segala kebajikannya." Mari saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita agungkan nama Tuhan. Kita menyerahkan segala keberadaan hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan, karena Allah senantiasa peduli akan kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Allah Peduli. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat patut kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Oleh karena betapa besar kasih-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, yang senantiasa kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, jikalau pada kesempatan yang indah ini, Tuhan masih memberikan kami waktu untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau membuka, membaca, bahkan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami semua Tuhan, sehingga kami boleh dapat mengerti akan firman-Mu, sehingga kami akan senantiasa melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta yang menjadi saluran berkat untuk pemberitaan firman Tuhan saat ini. Biarlah kiranya Tuhan lewat pikiran, lewat bibir hamba-Mu, biarlah firman-Mu boleh disampaikan dengan baik. Ini doa kami Tuhan, di dalam keampunan Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Keluaran 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Firman Tuhan, Manna Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir.
Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari." Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami?" Lagi kata Musa, "Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan." Kata Musa kepada Harun, "Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu." Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tuhan merancangkan kebaikan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menjalani hidup ini, memang terkadang suka, terkadang duka. Terkadang begitu penuh dengan kegembiraan, tapi juga kadang-kadang seringkali berada dalam kesedihan. Penyebabnya rupa-rupa saudara-saudara. Namun yang pasti bahwa hari ini kita mau mengatakan bahwa Tuhan merancangkan segala sesuatunya untuk kebaikan kita. Ketika Paulus berbicara kepada jemaat di Roma, dia pun menyampaikan bahwa segala perkara-perkara dalam hidupmu itu adalah untuk kebaikanmu. Dan perkara tentu yang dimaksudkan adalah perkara senang dan juga perkara yang kita tidak sukai. Saudara-saudara, orang Israel sebagai umat pilihan Tuhan harusnya punya keyakinan bahwa Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa membebaskan mereka dari tanah Mesir. Di padang gurun pun Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Apa yang terjadi? Ternyata bahwa mereka bersungut-sungut. Sungut-sungutnya saudara-saudara karena mereka tidak mempunyai makan lagi. Lalu mereka mengingat, lebih baik kami berada di Mesir, nanti ngayo-ngayo ikurin, belanga, kuali yang penuh dengan daging lalu makan roti, walaupun diperbudak, dibandingkan kami berada di padang gurun ini. Mental diperbudak saudara tidak begitu gampang dilepaskan dari pemikiran orang Israel.
Mereka bersungut-sungut. Itu didengar oleh Musa, didengar oleh Harun. Tentu juga Tuhan mendengar sungut-sungut mereka ini. Lalu Tuhan menyampaikan kepada Musa bahwa saya telah mendengar sungut-sungut bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu jangan pikir bahwa kalau kita bersungut-sungut Tuhan tidak dengar ya. Oh, mereka bersungut-sungut. Lalu Tuhan menjanjikan bahwa mereka tidak akan berkekurangan di padang gurun. Mereka akan berkelimpahan. Janji Tuhan bahwa di senja mereka akan makan daging dengan hadirnya burung puyuh. Di pagi hari mereka akan menikmati manna, roti yang berasal dari Tuhan. Artinya saudara-saudara bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sekalipun di padang gurun. Mungkin saat ini saudara kita sementara merasa bahwa kita berada di padang gurun. Ketika mungkin bapaknya anak-anak dirumahkan. Ketika mungkin kita sementara bergumul biaya sekolah anak-anak. Ibaratnya kita berada di padang gurun. Di sini saudara, kita diuji sejauh mana kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jangan sampai bahwa kita bersungut-sungut. Di sini pun kita akan ditantang. Adakah kita tetap meyakini bahwa berkat Abraham, Ishak dan Yakub juga menjadi bagian kita? Keyakinan ini saudara, kita mau katakan bahwa kasih Tuhan kemarin, hari ini dan esok tetap kekal. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang terpenting bahwa kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Mau dalam situasi kayak seperti di padang gurun, mau seperti di hutan belantara, mau seperti mungkin berada di suasana pesta yang penuh dengan sukacita. Dalam segala kondisi saudara, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan untuk kebaikan kita. Dalam Kristus ada kebaikan dan ada rancangan yang sungguh mulia. Karena itu saudara-saudara, biarlah kebaikan-kebaikan itu akan terus mengiringi perjalanan hidup kita dengan tetap kokoh mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang hadir menyapa kita pada malam hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan selalu merancangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dan mari kita senantiasa berserah hanya kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagi Yesus Kuserahkan. Saudara-saudara, kita mau masuk dalam doa syafaat. Selamat ulang tahun buat anak kekasih Gayus Toding yang ke-11 tahun, Saudara Dolni pada yang ke-21 tahun, anak kekasih Kristi Ayu Angela yang ke-7 tahun, dan happy anniversary
Buat Bapak Reina Nerias dan Ibu Elsie Putri Sambantar Kallo yang ke-9. Selamat bersukacita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang datang kepada kami malam ini. Biarlah Tuhan, dalam segala situasi kehidupan, entahkah kami merasa ibaratnya seperti orang di padang gurun, tapi kami tahu Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Kami tahu bahwa Tuhan akan terus memelihara kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mempercayakan hidup dan pelayanan kami hanya kepadamu saja. Bapa, ada banyak situasi saat ini yang kami hadapi, yang dihadapi oleh anak-anak-Mu, yang bisa melemahkan iman percaya kami. Ketika mereka kehilangan pekerjaan, biarlah mereka terus menaruh harapan mereka kepadamu, bahwa Tuhan akan membuka jalan. Ketika berada dalam kondisi tubuh yang lemah karena sakit, biarlah mereka yakin bahwa Engkaulah tabib yang akan menyembuhkan mereka. Ketika mereka merasa tidak mampu untuk mengarahkan anak-anak, kami tahu Engkaulah sang guru kami yang akan mengajar kami, mengajarkan anak-anak kami. Bapa di sorga, ketika kami bekerja, ketika anak-anak-Mu melakukan usaha-usaha, Tuhan, kami percaya Engkau memberkati. Kami berdoa untuk generasi muda kami Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak hal yang mereka hadapi yang bisa menggoda iman mereka. Tapi kami mau menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Tuntun mereka Bapa, supaya terus berjalan pada jalan kebenaran-Mu. Orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, berada dalam kondisi lemah karena usia, kiranya Tuhan Engkau jamah, Engkau senantiasa menopang mereka sehingga di masa tua mereka merasa tidak terbuang, tapi mereka semakin berharga di mata-Mu. Karena kami anak-anaknya, kami cucu-cucunya, membuat mereka merasa berharga di masa tua mereka. Terima kasih ya Bapa. Ketika kami terus menikmati kedamaian di bawah tuntunan pemerintah kami, kami juga terus berdoa kiranya Tuhan terus memberkati pemerintah kami. Terlebih Bapa dalam menangani situasi saat ini, karuniakan hikmat-Mu. Apapun zona yang kami hadapi di kota Samarinda ini, kami tahu Tuhan hadir, Tuhan berada bersama dengan kami, menjaga, melindungi, dan Tuhan pulihkan kondisi kota kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.